Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sus. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan ya teman-teman. Sebelum kita melakukan kegiatan, alangkah lebih baiknya kita perkenalan lebih dahulu ya, untuk agar kita saling kenal dan juga dan akrab gitu ya teman-teman. Nah, nanti kalau ada yang perkenalan kita bisa jawab halo, salam kenal begitu ya teman-teman. Mungkin kita mulai dari perawat-perawatnya terlebih dahulu ya. Mulai dari saya, perkenalkan saya perawat Fatin, usia 25 tahun, sebagai leader yang akan memandu aktivitas kegiatan hari ini. Salam kenal semuanya. Salam kenal Sus. Nah, sekarang Mbak, silakan perkenalan nama dan isinya ya. Halo semuanya, perkenalan saya perawat Aul yang pada hari ini bertugas sebagai fasilitator yang nanti akan membantu teman-teman dalam sesi TAK hari ini. Salam kenal Sus. Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya perawat Melani yang hari ini bertugas sebagai fasilitator juga. Salam kenal Sus. Perkenalkan saya perawat Sifana yang hari ini juga menjadi fasilitator berarti akan ini. Salam kenal semuanya. Salam kenal Sus. Oke, perkenalkan saya dengan perawat Anis yang di sini sebagai observator. Saya di sini akan mengobservasi dalam sesi TAK kali ini. Salam kenal semuanya. Salam kenal Sus. Nah, sekarang kan perawatnya sudah perkenalan ya. Sekarang giliran teman-teman nih perkenalan. Nanti sebutkan nama dan juga usianya ya teman-teman. Tadi kan udah mulai dari kanan. Sekarang kita mulai dari kiri ya, Mbak. Silakan. Oke Sus, salam Sus semua. Perkenalkan saya Bila, usianya 20 tahun. Halo, salam kenal. Salam Bila. kenal. Selanjutnya, Mbak. Halo, kenalin aku Angel, usia 19 tahun. Salam kenal. Salam kenal, Angel. Halo semuanya, aku Hanum usia 20 tahun juga kayak Sabila tadi. Halo, salam kenal. Nah, sekarang sudah semuanya kenal nih. Nanti diharapkan kalau ketemu di kantin atau di taman itu bisa saling menyapa, saya itu bersapa gitu ya. Nah, sekarang saya mau tahu nih bagaimana nih kabar kalian hari ini. Saya pengen dengar satu-satu. Mungkin dari Mbak Angel, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Agak pilek dikit. Semoga cepat sembuh ya Mbak Angel. Selanjutnya Mbak Handul nih, gimana kabarnya hari ini? Hari ini cukup baik sih. Alhamdulillah ya. Selanjutnya Mbak Bila. Kalau saya juga sama sih Sus, hari ini biasa aja sih. Nah, nanti kita akan melakukan suatu kegiatan ya teman-teman. Nanti tujuan kegiatan ini tuh untuk memberikan ruang aman bagi teman-teman dan memberikan ruang untuk mengekspresikan bagaimana sih perasaan teman-teman hari ini. Nah, nanti ada beberapa kegiatan. Yang pertama, nanti kita akan menggambar suatu tempat yang menurut teman-teman itu aman, tidak ada yang jahat dan tidak ada yang menghakimi teman-teman. Untuk kegiatan yang kedua, nanti teman-teman akan menggambar perisai berlindung diri menggunakan simbol dan warna yang menurut teman-teman itu memiliki makna keberanian dan kekuatan. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga itu nanti teman-teman menuliskan aktivitas-aktivitas yang masih teman-teman lakukan atau yang ingin sekali teman-teman lakukan. Selanjutnya nanti ada kegiatan merangkai bunga nih teman-teman, dan dari setelah merangkai bunga itu nanti teman-teman akan menunjukkan hasil rangkaiannya di depan teman-teman semuanya. Apakah teman-teman memahami? Oke, selanjutnya kita buat kontrak terlebih dahulu ya. Nanti aktivitas hari ini akan dilakukan selama 30 menit. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Oke, nanti kalau ada teman-teman yang sedang berbicara, nanti teman-teman tidak boleh menyela ya. Dan kemudian nanti kalau ingin keluar dari kelompok, teman-teman bisa izin ke perawat di samping kanan atau samping kirinya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ke tadi terlebih dahulu biar nanti bisa ikut sesinya dari awal hingga akhir? Jika tidak, kita langsung mulai saja ya untuk kegiatan yang pertama. Nanti kita akan menggambarkan sebuah tempat yang menurut teman-teman itu aman.
Silakan dikembalikan kertasnya. Nah, saya beri contoh terlebih dahulu ya. Saya menggambar rumah nih, karena di rumah itu saya merasa aman, tidak ada yang memarahi saya, tidak ada yang menyentak saya, atau tidak ada yang melukai saya. Nah, apakah teman-teman sudah memahaminya? Sudah. Nah, sekarang teman-teman bisa mulai menggambarnya ya. Saya kasih waktu 3 menit. Fasilitatornya bisa untuk membantu ya. Apakah teman-teman sudah selesai? Belum. Oke, dikasih waktu 3 menit lagi ya. Sudah selesai? Sudah. Lalu sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, sekarang tunjukin dong gambarannya ke kita. Nah, gambarannya keren-keren ya. Mungkin saya juga ingin tahu dong alasan kalian menggambar itu tuh apa. Tadi kan udah dimulai dari Mbak Bila dan Mbak Angel. Sekarang mulai dari Mbak Hanur nih. Saya ngomong pertama boleh nggak? Saya mau. Tidak apa-apa. Apakah dari Mbak Bila atau Mbak Angel ada yang ingin pertama? Terus Boleh apa ya Mbak Bila? nanti kalau saya di sini sama sih kayak yang suster gambar tadi, contoh dari karena gambar rumah saya itu juga gambar rumah menurut saya tuh rumah saya tuh jadi salah satu tempat paling nyaman dan paling nyaman untuk saya, karena di rumah saya juga ketemu keluarga saya, ada mama, ada ayah, dan ada 2 mbak saya. Mereka tuh nggak pernah sekalipun mendikte apa yang harus saya lakukan. Mereka juga nggak pernah sekalipun untuk menghakimi saya dengan apapun yang saya lakukan. Even saya juga melakukan kesalahan di saat itu, dan mereka tuh benar-benar memberikan support dan dukungan yang utuh kepada saya. Tepuk tangan dong Mbak Bila. Ungkapkan perasaannya. Selanjutnya Mbak Angel. Kalau saya mungkin kembali ke dari Mbak Sabila ya, karena di rumah itu orang tua saya terlalu strict dengan saya, jadi saya merasa lebih nyaman kalau saya berada di kos, karena saya juga kuliahnya jauh dari orang tua, jadi saya merasa lebih tenang kalau jauh dari mereka. Oke, tepuk tangan ya untuk kalian. Selanjutnya Mbak Hanun. Oke, terus aku gambarin apa yang tadi suster juga, karena aku merasa di rumah juga aku merasa aman gitu, nggak ada yang menghakimi, dan betul kata tadi apa Sabila bilang kalau di rumah juga keluarga saya sangat mendukung saya. Gitu. Selain rumah, saya menggambar pantai Sus, karena ketika kayak saya ada masalah, kan rumah saya dekat sama pantai ya Sus, jadi saya ke pantai gitu, dan di pantai saya merasa kayak aman dan nyaman aja gitu Sus di pantai. Ya, tepuk tangan dong buat teman sudah hebat ya, karena sudah berani mengungkapkan perasaannya dan mengekspresikan perasaannya. Nah, untuk kegiatan pertama ini sudah selesai. Selanjutnya untuk kegiatan yang kedua, yaitu kita akan menggambar perisai pelindung diri untuk menjadi batas kita dari trauma dan stres gitu ya teman-teman. Nah, nanti gambarnya itu bisa menggunakan simbol bangun datar seperti segitiga, kotak, atau segi 5 dan sebagainya gitu ya. Nanti dan dikasih warna yang menurut kalian itu memiliki makna keberanian, kekuatan, dan ketangguhan gitu ya teman-teman. Saya beri contoh terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya menggambar segi 5. Soalnya tuh sama ya, sama yang perisai di Garuda itu. Nah, Garuda kan apa ya, stigmanya itu kan kuat, berani gitu, dan warna merahnya karena merah itu warna yang berani. Nah, teman-teman nanti juga bisa menggambarnya dan diberi warna ya. Silakan teman-teman bisa mulai menggambarnya. Saya kasih kertasnya. Bisa ambil di sini ya teman-teman. Apakah
selesai? Oke, waktu tunggu ya. Dikasih waktu 2 menit lagi. Oh, sudah selesai? Sudah. Tunjukin dong gambarnya. Nah, oke, ini bentuknya beda-beda ya. Pasti kalian juga punya makna tersendiri di perisainya. Sekarang saya pengen dengar makna dari perisai yang teman-teman buat. Mulai dari Mbak Hanun ya sekarang. Oke, aku gambar apa namanya bulat itu kayak punyanya Captain America karena aku suka Captain America. Terus jadi aku pengen ini tuh kayak jadi perisai yang buat melindungi aku kayak Captain America juga melindungi dirinya sendiri. Oke, tepuk tangan dong buat Mbak Hanun. Kesukaannya bisa menjadi motivasi untuk menjadi lebih kuat dan lebih hebat ya Mbak Hanun. Sekarang Mbak Bila. Saya gambar bintang terus warnanya kuning terang. Itu bagi saya tuh jadi salah satu sebagai penguat saya juga sih, karena kan warna kuning tuh warna yang memberikan keceriaan, terus kayak dengan itu tuh dengan saya ceria atau dengan saya mau berikan apa ya afirmasi positif kepada diri saya tuh jadinya saya merasa saya lebih kuat aja dengan perisai ini. Tepuk tangan buat Bu Bila. Selanjutnya buat Mbak Angel. Punya saya gambar persegi panjang karena persegi panjang itu mengingatkan saya dengan benteng di anime Attack on Titan, karena benteng di film tersebut kan sangat tinggi dan sangat luas sehingga membuat kita tuh aman dari bahaya-bahaya yang ada di luar sana. Terus kenapa saya pilih warna biru? Karena setahu saya kalau api itu warna merah itu tidak terlalu panas, lebih panas api berwarna biru. Jadi harapannya dengan ini saya bisa aman dan jadi kuat seperti itu. Ulang dong. Semoga dari perisai-perisai yang teman-teman gambar ini bisa menjadikan bisa menjadikan merepresentasikan keberanian teman-teman ya. Nah, untuk kegiatan yang kedua ini juga sudah selesai. Selanjutnya kegiatan yang ketiga yaitu menuliskan aktivitas yang masih sering teman-teman lakukan atau aktivitas yang pengen banget teman-teman lakukan. Contohnya saya menulis. Saya saat ini tuh masih suka membaca novel, masih suka badminton gitu, masih suka menyanyi gitu. Terus hal-hal yang pengen saya suka itu, saya pengen banget pintar masak, pengen banget pintar make up gitu ya teman-teman. Apa dipahami? Dipahami. Oke, saya bagian atasnya ya. Bisa teman-teman mulai menulis sebanyak-banyaknya aktivitas-aktivitasnya ya teman-teman. Kita kasih waktu 5 menit. Apakah sudah selesai teman-teman? Sudah. Mbak Bila sudah. Mbak Anu sudah belum? Angel? Oke, jika sudah, saya pengen dengar aktivitas apa saja yang teman-teman tulis. Dari siapa ya? Apakah ada yang ingin mengajukan diri lagi buat yang jadi pertama? Silahkan, Mbak Angel. Kalau saya aktivitas yang biasanya saya lakukan itu berkebun. Karena di rumah saya itu ada halamannya yang agak luas ya. Di kos juga saya ini merawat sukulen. Saya suka menanam sukulen. Terus yang kedua saya suka masak. Kalau di kos ya masak buat diri sendiri. Terus yang ketiga menyanyi. Saya suka banget menyanyi, apalagi kalau menyanyinya di kamar mandi. Terus aktivitas yang ingin saya lakukan, yang ingin saya bisa itu menggambar, karena kalau saya nonton anime itu gambarnya bagus-bagus, tapi kalau saya menggambar tuh gambarnya jelek, jadi pengen bisa menggambar. Tepuk tangan dong buat Mbak Angel. Aktivitas-aktivitasnya ini ya sangat
sangat positif gitu. Semoga setelah Mbak Angel bisa latihan terus, nanti gambarannya bisa lebih bagus ya. Selanjutnya mungkin Mbak Angel bisa menunjuk teman-temannya buat jadi yang berikutnya. Hanun dulu. Sama Kak Hanun. Jadi yang biasa masih aku lakuin itu ada membaca ulang dari susul kan membaca novel ya. Iya. Aku membaca AU, terus aku olahraga juga kayak kadang jogging, terus kadang senam gitu, sama masak buat diri sendiri juga kayak Mbak Angel tadi. Terus yang pengen banget aku bisa lakuin itu membuat kue gitu, karena aku tertarik gitu buat membuat kue-kuean gitu, sama kepengen keliling kota yang ada di Indonesia. Tepuk tangan dong buat Mbak Hanun. Aktivitas-aktivitasnya sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan ya Mbak Hanun. Selanjutnya terakhir Mbak Bila. Kalau saya tuh sekarang masih suka banget buat baca novel sih, terus kayak Ustaz tadi. Terus saya juga sama kayak Mbak Hanun dan Mbak Angel juga, saya sering buat masak, buat diri saya sendiri gitu. Terus kalau hal yang mau saya lakuin itu kan, saya sekarang sering baca novel ya, so saya tuh kayak kepengen buat menulis novel saya sendiri, atau mungkin nanti cerita-cerita saya atau cerita-cerita dari lingkungan saya itu saya pengen banget untuk menerbitkan novel saya. Tepuk tangan dong buat Mbak Bila. Harapan yang sangat besar ya Mbak Bila, semoga harapan-harapan Mbak Bila itu bisa terwujud ya. Nah, untuk aktivitas menuliskan kegiatan-kegiatan ini sudah selesai. Selanjutnya aktivitas berikutnya yaitu ada kegiatan merangkai bunga nih teman-teman. Mungkin dari Mbak-mbak fasilitator bisa membagikan alat-alatnya untuk bisa merangkai bunganya. Kita kasih waktu 10 menit ya. Apakah sudah habis selesai teman-teman? Sudah. Jika sudah selesai, silakan tunjukkan ke depan. Hasilnya bagus-bagus ya teman-teman. Warnanya juga menarik. Bagaimana nih perasaan teman-teman setelah teman-teman juga sudah mengungkapkan perasaannya, terus juga sudah menyalurkan pikirannya di gambar, terus merangkai bunga. Bagaimana nih teman-teman rasanya? Karena aktivitasnya ini sudah selesai ya, saya pengen banget mendengar perasaan teman-teman setelah aktivitas ini. Satu-satu ya teman-teman. Dari saya Oke, silakan. Kalau saya sendiri tuh sebelumnya saya juga mau ucapin terima kasih ya Sus kepada suster-suster yang hari ini melakukan kegiatan ini, karena menurut saya tuh kegiatan ini benar-benar berdampak yang cukup positif kepada diri saya. Kayak tadi kegiatan pertama tuh menggambar peri saya, jadi tuh saya jadi sadar lagi gitu loh Sus, kalau ternyata tuh dibalik ada oknum-oknum yang membuli saya, tapi ternyata masih banyak ya orang-orang yang peduli dan sayang dan memberikan perlindungan kepada saya. Terus tadi juga karena dampak bully yang saya terima kemarin itu, saya sempat benar-benar yang bingung apa sih yang bisa saya lakukan, atau saya tuh emang sekurang itu seperti apa. Tapi setelah kegiatan tadi yang menulis-nulis hal yang masih bisa saya lakukan, hal yang masih bisa ingin saya capai, itu jadinya saya merasa oh ternyata masih banyak ya kemampuan di diri saya yang masih bisa dikembangkan. Terus kayak merangkai bunga ini, terus kayak apa ya, jadi oh masih banyak kegiatan yang bisa saya kembangkan di diri saya. Tepuk tangan dong Mbak Bila. Selanjutnya Mbak Angel, bagaimana perasaannya setelah aktivitas hari ini? Setelah mengikuti kegiatan hari ini, saya cukup senang ya Sis, ya, karena biasanya kalau di rumah tidak ada teman ya selain ayah dan ibu saya. Saya juga nggak punya saudara kan ya Sis, ya. Selalu kalau di kos itu saya juga biasanya cuma sendirian kalau melakukan kegiatan. Tapi hari ini dengan melakukan kegiatan bersama-sama, saya jadi
mengerti ternyata rasanya kalau melakukan bersama-sama itu menyenangkan. Dan saya tadi juga sudah menuliskan hal yang dapat dilakukan ya, yang ingin dilakukan. Ternyata ya saya masih ada harapan gitu ya, ternyata saya nggak cuman kayak gitu aja, masih banyak hal yang bisa dikembangkan. Tepuk tangan dong ya baik. Nah terakhir Mbak Hanun, silakan bagaimana perasaannya hari ini? Setelah ngelakuin tadi ya terus kegiatan yang dari awal sampai akhir, saya jadi lebih paham sih, kayak saya masih punya potensi diri juga gitu. Terus tadi terakhir kan mau rangkai bunga gitu, terus saya juga jadi sadar kayak nantinya bisa merangkai bunga buat mengisi waktu luang juga gitu. Terus juga saya masih bisa ngelakuin hal-hal yang saya suka, nggak yang habis ibu itu saya jadi kehilangan semangat dan lain-lain gitu. Itu sih Sus. Tepuk tangan buat Mbak Hanun. Nah, benar ya teman-teman, hari ini teman-teman sudah hebat, bisa berperan dan berpartisipasi aktif pada kegiatan hari ini. Benar kata teman-teman, teman-teman itu tidak sendirian, ada banyak teman-teman yang akan selalu mensupport dan memberi dukungan kepada teman-teman, dan masih ada aktivitas atau hal-hal lain yang masih dapat teman-teman lakukan dalam keseharian teman-teman untuk melupakan apa sih perasaan teman-teman yang membuat teman-teman itu sakit, begitu ya teman-teman. Nah, aktivitas hari ini sudah selesai. Silakan kepada Mbak Observer untuk menyimpulkan kegiatan hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya, leader. Jadi saya ingin menyimpulkan kegiatan pada hari ini. Jadi sesi TK hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Untuk Mbak Bila, Mbak Angel, dan Mbak Hanun bisa mengikutinya secara kooperatif, mulai dari tadi kegiatan menggambar tempat ternyaman, lalu menggambar perisai, lalu menulis aktivitas, dan merangkai bunga. Dan juga Mbak di sini semuanya mampu mengambil hal positif dari kegiatan hari ini, sehingga ada harapan untuk kedepannya seperti itu. Mungkin untuk kedepannya Mbak bisa melakukan kegiatan yang ingin dilakukan yang tadi ditulis. Mungkin seperti itu dari saya kembalikan ke leader. Terima kasih Mbak Observer sudah menyimpulkan kegiatan hari ini ya. Untuk kegiatan kali ini sudah selesai. Diharapkan setelah kegiatan hari ini teman-teman bisa menjadi lebih semangat dan jauh lebih kuat ya. Nanti bisa teman-teman tuh kalau ketemu ngobrol bareng atau main bareng begitu ya teman-teman. Nah, sebelum saya akhiri kegiatan hari ini, apakah ada yang ditanyakan atau disampaikan lagi? Jika tidak, saya cukupkan sekian. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.